Selamat sore Jemaat Shalom. Selamat datang di ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum ketemu dalam ibadah di sore hari ini, ada lagu pujian yang akan disampaikan untuk mempersiapkan diri dalam ibadah di sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Warta Jemaat Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Oktober 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Untuk mengembangkan potensi minat bakat anak muda Kristen dalam dunia musik gereja, maka akan diadakan lomba band rohani bagi anak muda Kristen di Kota Ambon. Pendaftaran masih diperpanjang sampai dengan hari Rabu 25 Oktober 2023. Informasi lebih lanjut dapat hubungi panitia pelaksana dengan alamat sekretariat belakang Gedung Baileu Okumene Ambon. Penerimaan kolekta Minggu 15 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB sebesar Rp14.736.600. Syukur sebesar Rp4.263.000. Persepuluhan sebesar Rp4.682.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.234.000. Penerimaan kolekta Minggu 15 Oktober 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp8.789.000. Syukur sebesar Rp702.000. Persepuluhan sebesar Rp1.122.000 dan sarana fisik sebesar Rp674. Kebaktian Minggu 22 Oktober 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta M. Takaria MSI. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu keempat. Majelis yang bertemu adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab dari pertama Korintus 12 ayat 1 hingga 11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Miano Nicholas, Revi Aipasa, Leon Fatun Lebit. Lagu proses masuk pelayanan, nyanyian Doa Sahabat Lama nomor 136, bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Doa Sahabat Lama nomor 129. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 29 Oktober 2023 adalah nyanyian Jemaat GPM. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 22 Oktober 2023, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH, Ketua. Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris.
Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat sore dan shalom. Mari kita berkebaktian kepada Tuhan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian atas pembimbing kita 1 Korintus 12 pada ayatnya yang ke-7. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Datang
kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Ku tangis karena dosaku, ceraikan Kau Tuhan hingga jiwaku gelap. Ku tinggalkan semua yang tegakkan, ku datang padamu, baik di kesucian. Biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kakimu, hai Juru Selamatku. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah, seturut dengan Yesaya 1 pada ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menyanyi pula hidupmu memuji Tuhanmu, yang persembahkan hidupnya beri hormat padanya, yang darahnya tebus melepaskan terus, beri damai dan teduh kepadamu. Dan darah Yesus Tuhanku dibasuhlah bersih, betapa sukacitaku yang aku tadiki, betapa sukaku yang aku ini Tuhan tak beri. Mari saudara jemaat silakan berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dan petunjuk hidup baru yang disampaikan bagi kita di sore ini seturut dengan 1 Yohanes 4 pada ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turut
Jemaat, dalam kebaktian di sore hari ini kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan dan bacaan firman Tuhan di sore ini secara berbalasan. Saya membaca ayatnya yang ganjil, jemaat akan membaca ayatnya yang genap. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan setelah pembacaan firman ini selesai, kita akan menyambut dengan nyanyian aklamasi haleluya, haleluya. Sebelum membaca kebenaran firman ini, mari kita berdoa secara aplikasi melakukan kidung jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Kudus. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak dan Ibu, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, kita semua ada saat ini di hari Dominggu ini dengan segala kebaikan Tuhan. Satu percaya saja semuanya sehat dengan pertolongan Tuhan, dan semoga oleh karena Tuhan yang baik itu tetap memberikan sehat itu bagi kita, sehingga di besok hari dan sepanjang satu minggu yang akan datang segala aktivitas kita itu tidak terhalang oleh tubuh yang sakit dan seterusnya. Karenanya kita harus tetap bersyukur untuk Tuhan. Dan kita mestinya menjadi orang-orang yang terus meminta daripada Tuhan, jangan cuma untuk meminta. Sebab memang benar Tuhan menganjurkan dan menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta. Mintalah maka kamu akan diberi. Satu yang harus kita minta daripada Tuhan, sama seperti Salomo meminta hikmat dan rohnya untuk memimpin kita, agar supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah, kita tidak salah dalam bertutur, kita tidak salah dalam melakukan seluruh tanggung jawab bersama, sebagaimana yang sudah Tuhan berikan dan izinkan kepada kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Rasul Paulus juga mau mengingatkan yang sama kepada orang-orang di Korintus pada waktu itu. Dia menyadari bahwa mereka penuh beragam sekali karunia, keterampilan, ilmu yang mereka miliki, yang mereka punyai. Tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan bersama. Rasul Paulus merasa adalah sangat penting ketika dia harus menegur mereka, mengingatkan mereka, menulis surat kepada mereka, supaya mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, tapi mereka harus mempergunakan itu untuk orang lain. Sebab sesungguhnya apa yang mereka terima itu dari Tuhan lewat satu roh. Maka daripadanya lewat 1 Korintus 12 pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11 hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah di bawah tema menata layani karunia Tuhan, dengan terus memperlambahkan karunia yang Tuhan berikan untuk kepentingan bersama. Pelajaran pertama Bapak Ibu Saudara, dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi, dari awal khotbah itu kita bisa menemukannya pada ayat 4 firman Tuhan kita di sore ini. Apa kata firman bagi kita? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa keterampilan tetapi satu roh. Satu roh saja. Dan roh itu adalah roh Allah yang kudus bagi kita. Firman Tuhan jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita bijak, supaya kita berhikmat untuk memperlambahkan setiap keterampilan yang Allah berikan untuk kita. Roh Allah itu sesungguhnya turun atas kita supaya terus menggerakkan kita untuk mengenal siapa kita dan mengenal talenta yang ada di dalam kita, mengenal karunia yang ada di dalam kita, dan kemudian kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang kedua kita. Kita bisa menemukannya pada ayat yang kelima sampai pada ayat yang ketujuh. Firman Tuhan kita di hari ini, pelajaran kedua kita. Kalau tadi kita belajar yang pertama itu adalah kita harus mengenali siapa kita, karunia apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian kita harus terus memberdayakan Roh Kudus di dalam kita itu supaya menghikmati kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ayat yang kelima sampai pada ayat yang ketujuh jelas-jelas mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan Beta bahwa Bapak Ibu Saudara dan Beta ini diberikan rupa-rupa karunia oleh Allah. Ayat 8, ayat 9, ayat 10 juga menjelaskannya bagi kita. Rupa-rupa karunia. Di sini dikatakan demikian. Ada orang yang bisa berkhotbah, ada orang yang bisa mengajar, ada orang yang bisa bermain musik, ada orang yang baru belajar,
Ada orang yang bisa bernyanyi, semua orang bisa menyanyi. Tetapi tidak semua orang fasih dalam bernyanyi, dalam melodinya dan seterusnya. Banyak, tinggal masing-masing orang mengenalinya saja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, hei kamu semua, teruslah kamu meminta Roh Kudus itu daripada Tuhan. Teruslah kamu meminta daripada Allah supaya Roh itu bekerja di dalam kamu. Agar supaya apa yang ada padamu itu tidak sendiri engkau memilikinya. Tidak sendiri engkau kemudian menggunakannya untuk kepentinganmu sendiri. Firman Tuhan ayat 7 itu dipergunakan bagi kepentingan bersama. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau bisa mengajar, gunakanlah itu untuk kepentingan bersama. Jadikanlah semua orang menjadi pintar. Kalau bisa bernyanyi, gunakanlah itu untuk kepentingan bersama. Sukacitakanlah semua hati yang mungkin sekarang ini ada dalam keadaan gundah. Dan seterusnya, kenalilah karunia itu untuk kepentingan bersama. Dan seterusnya dalam kehidupan bersama kita di rumah. Mama-mama bilang, katanya saya dapat bilang, dapat. Kalau bisa mamasalah itu karunia. Sesama orang bisa mamasa. Jangan selalu pung dapur itu di rumah makan. Mau ayah, mau anda, mau ibu, mau terus dan seterus dan terus dan terus. Jangan. Kalau dapat karunia itu dari Tuhan, pergunakanlah. Sebab ada lebih baik ketika duduk bersama di rumah. Mau hambar, mau apapun. Tetapi kalau dilakukan karena karunia yang Tuhan berikan dan karena rasa cinta, segala sesuatu akan menjadi lesat daripada orang lain yang membuatnya bagi kita. Firman Tuhan jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian ini juga menjadi kritik bersama bagi Bapak Ibu Saudara dan beta. Kalau benar katong su tahu katong pung karunia. Kalau memang benar katong su tahu katong pung ilmu. Kalau memang benar katong su tahu katong pung kepintaran dan keterampilan bersama. Motivasilah diri sendiri. Memotivasi diri sendiri dengan terus meminta Roh Kudus itu dan katakan, beta mesti jadi berkat for orang lain. Tuhan utus beta dengan apa yang beta miliki ini untuk jadi berkat untuk orang lain. Beta boleh sambunyi akang, beta boleh taruh akang di bawah gantang. Sebab kalau beta taruh akang di bawah gantang, sinar itu tidak akan terpancar kepada siapapun dan orang lain tidak akan pernah diterangi. Karena Tuhan telah mengaruniakan talenta dan keterampilan itu bagi beta, tapi beta tidak mempergunakannya untuk menyinari orang lain supaya mereka mendapatkan berkat itu. Singkat kata mau dikatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara, di sore ini kalau betul Tuhan kasih ketumpung kelebihan, orang Ambon bilang jangan sakakar ilmu. Ada orang sakakar ilmu lain, banyak. Saya mau supaya orang lain sama dengan dia. Lalu dia mau ajar orang lain tuh supaya sama. Padahal regenerasi itu penting dan ada. Akan mau putus sampai di keton saja. Jangan. Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Ajarkanlah perbuatan baik itu, minyak yang baik itu dia mesti dari atas kepala. Meleleh ke janggut, meleleh ke jubah sampai di ujung jubah Harun. Jangan sakakar ilmu. Kalau bisa ajarlah. Supaya kalau satu waktu sudah saatnya untuk kita menikmati, kita akan menjadi bahagia. Karena yang kita nikmati itu adalah ilmu yang kita ajari. Dan bukan karena yang lain. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, jangan tutup tangan dari orang lain. Kalau memang karunia itu ada, jangan tutup tangan. Kalau memang karena karunia itu kita bisa menolong orang lain, jangan pas sekali tahan-tahan diri. Di Alkitab bilang ada karunia untuk menyembuhkan. Siapa kita? Kita tahu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukanlah. Kalau bisa tolong orang lain supaya dong sembuh dari sakit, lakukanlah. Jangan putar-putar orang. Cuma karena ketong memang benar menjadi orang yang sing suka. Ingin agar supaya ketong diberikan penghormatan.
Au dia sehormat beta mo. Angka babuang dia, sempaki. Hari ini kalau saya hormat beta, itu berarti beta putar. Beta sing suka, beta putar. Putar orang hari ini, besok lusa Tuhan akan putar dia dengan cara yang lain. Dan dengan cara yang berbeda. Jangan. Semboli, sing usah, sing penting. Toh karunia itu gift dari Tuhan bagi kita. Cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Tolong, bantu. Kalau bisa perbantu, bantu. Kalau bisa pertolong, tolong. Apa yang bisa, lakukanlah. Mau tunggu orang datang, taruh hormat dulu, pertolong orang. Hei Bapak Ibu Bapak Saudara, beta bilang perketong semua termasuk beta. Jangan. Hari ini orang hormat ketong karena orang butuh ketong. Butuh ketong pun talenta. Butuh ketong pun karunia. Apalagi orang itu setahu. Dia butuh penghormatan. Lain bilang perlain. Angka-angka sedikit saja jadi. Hari ini puji sedikit saja. Ale mesti ingat tapi ilmu puji sedikit. Saya usah ale puji banyak. Sedikit sah. Ale puji sedikit hari ini. Semua diangkat kasih per ale. Lapis cili garang juga bisa per dia kasih per ale. Semua. Penghormatan itu didapati semua. Tapi kalau bikin tulus dari hati. Karena karunia, karena talenta yang Tuhan kasih. Bisa bertolong-tolong, bisa berbiking-biking. Sen tunggu nanti, sen tunggu tanya. Sen tunggu orang mesti taruh hormat. Pada waktunya, seperti kata pengkhotbah 3. Tuhan akan memberi waktu untuk penghormatan itu ada pada kita. Kita tidak akan pernah terlupakan dan dilupakan. Tetapi kita akan tetap diingat dan diceritakan sepanjang mereka ada dan bisa menceritakan. Mari Papa bilang, mari Mama bilang, Om sana tuh ingatan jangan kurang ajar peran tua. Dulu-dulu dong keluarga itu yang tolong ketong. Dulu-dulu dong itu yang tolong ketong. Papa sing minta lah, tapi antua dong lihat saja jadi. Dia tidak akan sembuh. Karena apa? Dia tidak meminta secara kemanusiaan. Tapi dia tahu ketika dia melakukannya, Tuhan akan memberikan penghormatan itu lebih kepadanya. Pelajaran terakhir kita Bapak Ibu Saudara ada pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan kita di hari ini. Firman Tuhan kita di hari ini pada ayat yang ke-11 pelajaran kita. Dia mau mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sumber dari semua karunia rohani yang kita miliki. Dan biarkanlah Roh Kudus itu menuntun kita. Jangan melakukan segala sesuatu karena apa mau kita dan apa suka kita, apa ingin kita. Tapi lakukanlah segala sesuatu karena Roh yang menuntun kita. Kalau Roh menuntun kita, kita tidak akan pernah salah. Tapi kalau Roh menuntun kita, selamanya kita akan menjadi benar. Karena itu Tuhan yang melakukannya ganti kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara jemaat, mari kita lantunkan doa sahabat lama 150. Suaranya
Mari jemaat silakan berdiri, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan sama-sama solo dari Meano Nicholas. Disilahkan. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Pujian yang akan kita nyanyikan saat ini berjudul Sujud di Atal, ya. Di mana pujian ini mau selalu mengingatkan katong bahwa dalam setiap katong pun kekhawatiran hidup, katong pun pergumulan hidup, Tuhan akan selalu beserta, asalkan katong mau selalu berharap dan berserah. Semoga Tuhan memberkati. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa bersama-sama atas persembahan syukur yang telah kita berikan. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Disilahkan dulu. Bapak dan Ibu Saudara Jemaat, kita akan mendengarkan lagi pujian dari Revi Aipasa. Disilahkan. Selamat sore jemaat, shalom. Semoga lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku
Terima kasih untuk kedua saudara yang sudah bernyanyi puji Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang maha murah, kami datang sambil kami bersyukur kepadamu sebab Engkau begitu baik dalam perjalanan kehidupan yang boleh kami jalani. 1 minggu kemarin Tuhan, kami boleh katakan buat Tuhan bahwa hari-hari yang kami lewati itu kalau bukan Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah jadi dengan baik. Dan kami tidak akan pernah tiba di 2 minggu ini dengan selamat. Oleh karenanya, kami bersyukur kepadamu, kami bilang terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Dan kalau di sore ini kami datang dan duduk, kami berdoa, Tuhan, mari datang dan memberkati segala sesuatu yang boleh kami naikkan kepadamu lewat doa kami masing-masing. Ketika kami menyerahkan rumah tangga kami, ketika kami berdoa menyerahkan pekerjaan kami, ketika kami berdoa menyerahkan seluruh apa yang menjadi tanggung jawab sebagai mama dan papa untuk terus mendampingi anak-anak dalam belajar di pendidikan mereka dan gumulan-gumulan lain Bapa di sorga. Oleh karena itu kami percaya semua yang duduk saat ini dan berdoa kepadamu, semuanya akan dijawab Tuhan tuntas, karena Tuhan tahu apa yang mereka perlukan sebelum mereka minta daripada Tuhan. Bapa di sorga, mari datang dan memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar supaya ketika kami tiba di minggu yang baru besok, benar kami dituntun oleh Roh-Mu yang luar biasa kudus dan dahsyat itu, sehingga kami tidak menjadi orang yang salah untuk menetapkan langkah. Dan oleh karenanya kami percayakan 1 minggu yang akan datang kepadamu. Baik pelayanan kami di gereja ini Tuhan Allah, Tuhan memberkati kami di KPM ini, bahkan ketika para pelayan-Mu yang sementara ini duduk bersama di Kisar sana, baik angkatan muda maupun semua kami yang boleh berada di Kisar sana Tuhan Allah untuk mengikuti MPL, Tuhan menyertai dan memberkati supaya seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Kami yang berada di Klasis Kota Ambon, Tuhan Yesus memberkati seluruh proses-proses bersama di dalamnya, dan bahkan 21 jemaat yang berada di Klasis ini. Majelis 4 orang yang melayani di hari ini pun kami percaya Tuhan memberkati kami dalam tiap pelayanan yang kami lakukan, dan tiap apa yang kami persembahkan baik kepadamu, termasuk teman-teman kolektan, teman-teman kanturia, teman-teman tim musik multimedia, dan semua orang yang melayani, termasuk Tuhan Allah, teman-teman yang berada di sound system ataupun teman-teman tua agama. Tuhan, sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, Tuhan memberkati kiranya lah, agar semuanya itu boleh berarti bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan Allah bukan saja bagi kami pribadi, kami keluarga, kami di gereja ini, tapi kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus sangat mengetahui apa yang sementara ini menjadi gumulan di dalamnya. Biarlah Tuhan kami memintakan yang sama untuk para pemerintah kami ini. Berilah kepada mereka hikmat supaya mereka berhikmat. Tidak kami sebutkan nama mereka satu berikut satu, tapi ketika Tuhan memberikan kursi itu untuk mereka duduk, berarti bahwa Tuhan akan menuntun mereka. Dan biarlah cuma hikmat Tuhan saja menuntun mereka di pemerintahan ini, di Indonesia ini, di Maluku ini, bahkan di kota Ambon. Kami tahu tidak ada yang tertutup bagimu, tapi untuk setiap perbuatan baik Tuhan akan menghikmati dengan hikmat-Mu yang luar biasa besar. Kami tahu hari ini pun Tuhan ada bersama dengan kami, dan oleh karena itu kami tidak akan gentar sedikit pun, sebab kami percaya penyertaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan 2 Selamat Lama 176. Gandum dan
Saudara jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kita diberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin, amin, amin. Semua kita disilakan duduk, kita ada dalam doa pribadi masing-masing. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita telah selesai malam hari ini. Untuk kita semua, selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.